Dia ingat pernah datang kepada dukun dan ada foto beliau itu diisi kodam itu. Dan dukun itu berkata, selama kau bawa foto ini, engkau akan dijaga, engkau akan dapat perlindungan, engkau akan aman dari segala bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku, kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu menyehatkan Anda semua, memberikan kemudahan rezeki. Hari ini saya tidak akan bosan-bosan untuk memberi peringatan. Bukan saya sok-sokan pandai beragama, tidak. Karena saya merasa saya orang yang penuh dosa. Saya ambil kerja ini, dakwah ini, kata kiai saya, mengajari saya. Dakwah itu wajib di atas wajib. Allah firmankan, fadzakir anta mudzakir. Berilah peringatan, karena engkau ini hanyalah memberi peringatan. Jadi saya hanya memberi peringatan. Jadi Anda yang hari ini telah melihat ini, ya saya hanya beri peringatan. Dan Anda juga harus dakwah juga sebenarnya. Dan mengapa saya selalu menyuarakan kebenaran? Walaupun banyak yang mencaci, menghina, ya tidak apa-apalah. Rasulullah dakwah juga begitu. Nabi Nuh juga sedikit pengikutnya. Wajarlah kalau kita penuh dosa hari ini. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Yusuf, yaitu, Qul hazihi sabili, ad'u ilallah, ala basiratin, ana wa man ittaba'an. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalan saya. Tujuan saya. Apa itu? Yaitu ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Saya mengajak kepada Allah, mengajak kepada takwa. Saya mengajak juga saya harus bertakwa. Ya, karena saya harus mengamalkan. Kalau tidak, saya dulu kena azab Allah. Terus wa man ittaba'ani, yaitu ad'u ilallah ala basiratin, dengan keyakinan hati. Ana wa man ittaba'ani, saya beserta orang yang mengikuti saya, beserta follower saya. Subhanallah, maha suci Allah. Allah maha sempurna dari segala sifat kekurangan. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang yang mempersekutukan Allah. Saya bukanlah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan saya tidak mendukung segala bentuk-bentuk kesyirikan, walaupun hanya sebesar debu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengapa sih foto-foto itu atau boneka-boneka dipanggil bentuk syirik. Biar Anda tahu. Sebenarnya kalau orang yang bertakwa, ia tidak perlu dalil. Karena dia beramal dengan ketakwaan, dengan rasa al-khawful minal jalil. Takut kepada Allah, disertai rasa cinta. Kalau udah takut, udah tinggalkan. Jadi orang yang akan ditolong Allah di akhir zaman nanti, orang-orang yang takwa. Apakah Anda hari ini sudah bertakwa? Apakah perintah-perintah Allah telah dijalankan, dakwah telah dibuat? Apakah larangan-larangan Allah telah dijauhi? Tapi ada satu perkara yang membuat kita belum bisa dipanggil bertakwa kalau kita belum meninggalkannya, yaitu la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Seorang hamba itu tidak akan sampai kepada derajat takwa sebelum ia meninggalkan perkara yang tidak membahayakan baginya. Atau tidak apa yang boleh gitu maksudnya. Nah, contohnya gambar-gambar itu membahayakan tidak bagi kita? Tidak membahayakan kan? Wah, kalau kita buang Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah. Karena rasa cintanya kepada Allah, itu Allah perintahkan dalam mimpi suruh sembelih anaknya. Disembelih. Bukankah kita ini mengikuti jalan Nabi? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu siapa? Jalannya para nabi, para syuhada, para rasul, para anbiya. Kita hari ini bukan disuruh memerintah menyembelih anak kita, tidak. Tapi Allah suruh sembelih gambar itu kepalanya. As-suratu ra'su, kata Rasulullah. Gambar itu kepalanya disembelih. Kalau ada spidol, hilang spidol. Walaupun sebesar kuku, Allah tuh memperhitungkan. Buang rasa cinta. Aku cinta kepada engkau, ya Allah. Ini membuat engkau tidak suka, ya Allah. Hapus. Tapi hari ini saya akan jelaskan, yaitu mengapa foto itu kok bisa sih, Bang? Saya kan cuma menyimpan, Bang. Tidak jadi itulah bahasanya kan. Oke, insya Allah. Anda mesti tahu, hari ini foto itu dan boneka-boneka atau patung-patung itu termasuk salah satu talbis iblis. Pertama, iblis ketika zaman Nabi Nuh, dia tidak langsung menyesatkan orang-orang di masa itu. Dia dengan gambar, dia bisikkan buat gambar, dengan itu saja. Dan dia tidak akan mampu dengan gambar itu dia menyesatkan orang-orang ini. Tetapi dia akan menyesatkan orang-orang yang tidak berilmu setelahnya. Hari ini begitu juga. Hari ini kita menyimpan foto, contohnya apa-apa. Anda menyimpan foto keluarga contohnya di rumah. Anda tidak melakukan kesyirikan contohnya. Anda tidak menyembahnya, tapi Anda telah membuka pintu kesyirikan. Karena foto itu bisa dijadikan bentuk kesyirikan karena bisa menjadikan sarana kesyirikan. Banyak beredar, saya ini seorang laki peruqyah. Saya resmi di Kalimantan Barat ini. Saya sering juga melakukan pelatihan-pelatihan peruqyah.
sebelum saya mengenal Muhammad Qasim ya, saya sering memang menghancurkan berupa azimah yaitu azimah atau tamimah yang digantung-gantung, ada foto raja disimpan. Kalau ditanya, oh itu bang bisa melindungi rumah kita dari kebakaran bang, foto raja, bukan foto orang soleh. Nah, saya ambil bakar itu sebelum saya bantu Muhammad Qasim, udah saya lakukan bentuk-bentuk syirik seperti itu. Tapi hari ini salah satu yang saya beritahukan, foto Anda tidak melakukan syirik, tapi ada hari ini karena orang saling tidak senang. Lalu ada orang yang tidak berilmu itu, setan kan membuat Anda menyimpan foto ini. Jadi ketika Anda tidak, misal Anda seorang berilmu, tapi ada orang yang tidak berilmu, mereka selalu melakukan kesyirikan, maka mereka mengambil foto Anda ini. Diambilnya foto Anda ini, dia bawa ke tukang tenun, dia bawa kepada dukun, kepada tukang sihir. Jadi foto Anda ditulis raza, dibuat buhul. Ya tidak tahulah dia berfungsi atau tidak. Ya, intinya dia ingin melakukan sihir. Wa man aqada uqadatan thumma labat thumma nafatha fiha faqad sahar. Nah, dia membuat buhul. Nah, dengan diraja-raja, kata ulama. Maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa melakukan sihir, maka dia telah syirik. Ingat. Syirik ini termasuk dosa besar. Nah, jadi ada orang yang dapat dosa besar. Jadi foto itu bisa dijadikan sarana kesyirikan. Nah, ini contohnya dia. Jadi kalau Anda masih menyimpan foto yang tidak perlu, berarti Anda telah membuka celah orang-orang untuk mempersekutukan Allah, untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Boneka sama juga boneka. Banyak yang santet vudu. Banyak. Hendaknya kalau kita tidak benar-benar perlu, tidak pernah membahayakan kita, orang takwa itu akan meninggalkan ini. Kita tidak bicara dalil, kita bicara takwa hari. Kalau Anda mencintai Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, itu kan. Selanjutnya, yaitu apa? Tamimah. Wa man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah ini azimat, faqad asyrak, maka dia telah berlaku syirik. Saya ini pernah punya teman, saya beritahu tentang foto-foto ini kan. Tetapi alhamdulillah Allah beri dia hidayah, dia seorang guru, Masya Allah. Allah merahmati beliau, teman saya. Dia waktu itu sakit Pak, dia operasi berapa kali. Tak sembuh-sembuh Pak, Masya Allah. Tetapi ada orang yang diberikan Allah ilmu kasyaf, beritahu, itu di dompetmu kata dia ada foto di situ. Foto itu, itulah yang menghalang engkau tuh, pertolongan Allah. Maka beliau ingat-ingat dulu, foto apa? Sekarang kan dia jadi orang taat. Tapi dia ingat, waktu dia masih bujang dulu, masih belum hijrah. Dia ingat, pernah datang kepada dukun dan ada foto beliau itu diisi kodam itu. Dan dukun itu berkata, selama kau bawa foto ini, engkau akan dijaga, engkau akan dapat perlindungan, engkau akan aman dari segala bara bahaya. Percaya dia disimpan foto itu sampailah dia menikah, tapi dia lupa dengan foto itu terselip di dalam dompet itu. Masya Allah, setelah itu dia sadar, ternyata benar, bang kata dia. Ternyata foto ini bisa membuat kita melakukan kesyirikan kepada Allah ya. Iya. Maka dipanggil bentuk syirik karena foto ini bisa dijadikan sarana. Bagaimana orang-orang yang menyimpan foto? Karena ketika kita menyimpan foto, maka kita telah membuka pintu kesyirikan bagi umat Islam. Kalau Anda bertakwa kepada Allah, ingat, Anda tidak akan sampai kepada derajat muttaqin sebelum Anda meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan ulama tadi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberikan kita pertolongannya sampai hari kiamat. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan share video ini, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin.